Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Agustin, NIM 3402-20420, kelas Manajemen Reguler P. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya dari kelompok 5 akan membahas tentang Sistem Informasi Fungsional. Sistem-sistem informasi dapat diterapkan secara internal dan eksternal perusahaan. Secara eksternal, sistem informasi yang ada ditarik keluar menjangkau pelanggan. Secara internal, sistem informasi dapat diterapkan di dalam fungsi-fungsi organisasi atau tingkatan-tingkatan organisasi. Sistem informasi fungsional yaitu 1. Sistem informasi akuntansi, 2. Sistem informasi pemasaran, 3. Sistem informasi sumber daya manusia, 4. Sistem informasi produksi, 5. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di fungsi-fungsi bisnis. Fungsi-fungsi bisnis diantaranya meliputi area akuntansi, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Sistem-sistem informasi fungsional atau sistem-sistem bisnis yang terdiri dari sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan sistem informasi keuangan yang akan dijelaskan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Pinka Merati dengan NIM 3402200312. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis aliran dana dalam organisasi dan menghasilkan laporan keuangan. Sistem ini dapat diklasifikasikan sebagai sistem yang dapat merubah data transaksi bisnis dalam operasi keuangan. Sistem informasi akuntansi memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk mendukung operasi sehari-hari. Yang kedua, untuk pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Sistem informasi akuntansi ini juga memiliki beberapa sistem bagian yang berupa siklus-siklus. Siklus yang pertama yaitu siklus pendapatan, yang kedua siklus pengeluaran cash, yang ketiga siklus konversi, yang keempat siklus sumber daya manusia, yang kelima siklus buku besar keuangan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Asifa dengan nomor induk mahasiswa 34020200202. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem informasi fungsional. Untuk yang ketiga ada sistem informasi produksi, adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian manufaktur hasil produksi penjualan. Sistem informasi produksi terdiri dari 2 macam, yaitu sistem produksi fisik dan sistem komputer. Untuk sistem produksi fisik merupakan sistem fisik untuk mengendalikan alat-alat produksi. Sistem ini disebut juga dengan nama sistem pengendalian produksi. Untuk yang kedua ada sistem komputer, digunakan untuk membantu dalam perancangan produk dan membuat hasil produk. Untuk yang keempat ada sistem informasi sumber daya manusia, adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas informasi seperti perekrutan, seleksi dan penerimaan, penetapan dan penilaian performa, serta pelatihan dan pengembangan. Dulunya sistem informasi ini disebut dengan Departemen Personalia. Untuk yang kelima ada sistem informasi keuangan, adalah sistem informasi yang mendukung manajemen keuangan dan mengatur bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya. Sistem informasi keuangan ini untuk mendukung manajer-manajer di fungsi keuangan. Saya Ridewi Amanda dengan nomor induk mahasiswa 34022000427 akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibahas, yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan produksi. Sistem informasi ini merupakan sistem yang diterapkan ke dalam fungsi pemasaran dan memiliki 6 komponen secara umum. Di antaranya yang pertama komponen input, yang kedua komponen model, yang ketiga komponen output, yang keempat komponen berbasis data, yang kelima komponen teknologi, dan yang keenam komponen kontrol. Komponen berikutnya adalah tentang data pemasaran. Komponen model berupa model pemasaran
yang bisnis datanya merupakan berbasis data pemasaran dan outputnya adalah laporan-laporan berisi informasi pemasaran. Komponen-komponen teknologi pun dan kontrol bersifat umum.